Yo guys, balik lagi di channel gua Gustiar Hajid. Gua kali ini nemu mobil yang sedikit unik, yaitu mobil teman gua sendiri. Jadi tuh mobil ini antara generasi pertama dan generasi keduanya tuh sangat berbeda sekali guys ya. Jadi apa ya, menurut gua mobil ini tuh dari generasi pertama ke generasi kedua ciri khasnya hilang. Cuman nanti pas di generasi ketiga ciri khasnya datang lagi gitu, balik lagi. Jadi yang generasi kedua tuh kayak bukan mobil ini gitu. Apa itu mobilnya, yaitu mobilnya ini Karimun Estilo tahun 2008. Cuman mobil ini dikeluarin dari tahun 2007. Tentang Karimun hadir di Indonesia pada tahun 1998, yaitu yang sering kita kenal Karimun Kotak. Karimun Kotak pada saat itu dia sangat legend ya di Indonesia, karena desain Karimun itu sangat berani untuk memasarkan ke konsumen. Dan sebelum adanya Hyundai Atos dan Daihatsu apa tuh gue lupa. Nah itu yang memberi julukan mobil-mobil kotak kayak car gitu, itu Karimun gitu. Tapi yang kali ini gue mau ulas bukan Karimun kotak, karena jujur kalau gue pribadi gue kurang suka sama Karimun kotak. Gue lebih suka Karimun yang generasi kedua yang kayak gini, karena dia desainnya udah mulai membulat, sedangkan yang dulu tuh ngotak banget gitu. Tapi ya selera sih, kalau orang-orang lebih banyak yang suka yang Karimun kotak gitu. Kalau kita bahas dari depan desainnya, ini bener-bener beda banget. Makanya kenapa gue sebut mobil ini unik, ya itu gitu. Karena di generasi ketiga juga dia udah kembali mengotak. Di generasi pertama kotak, tapi di generasi keduanya malah membulat. Dan sedangkan yang ini juga yang facelift, dia udah mulai ngotak lagi dari sisi headlamp ya, udah mulai ngotak lagi. Nah kalau yang sekarang gue bahas, itu tuh dia agak membulat di sininya, agak membulat di kap mesinnya. Dari atas sampai bawah juga udah membulat banget gitu, bener-bener nggak kayak bentuk Karimun pada zaman dulu gitu. Ya jadi mobil ini tuh kalau dari tampak depan bener-bener kecil banget ya. Jadi lebar aja itu cuma 1,5 dan tingginya itu 1,6. Nanti lengkapnya gue taruh di sini nih, lengkap tinggi dan lebarnya. Oh ya, tadi juga headlampnya ini beda banget sama yang facelift. Yang facelift juga gua kasih foto di sini nih. Ya, ini rodanya emang kecil ya, sesuai mobilnya, dan juga bisa masuk di kantong harganya. Ini velg ring 13 dengan dibalut ban GT Radial Campiro BXT dengan ukuran ban 165/65. Dan wheelbase ke belakang ya, jarak sumber roda ke belakang ya 2,3 mm. Ya, desain belakang itu benar-benar beda banget sama yang generasi 1. Yaitu dia udah mulai ngebulet, di sini juga udah mulai ngebulet, sini mulai ngebulet. Walaupun masih ada aksen kotak-kotaknya ya. Ya, apa ya? Jadi kalau menurut gue sih, gue lebih suka yang ini gitu. Modelnya simple, ngebulet, nggak kotak banget gitu. Terus kita bahas eksterior. Ya, jadi ini interiornya. Mungkin Karimun pada saat itu pengen bikin mobil yang simple ya. Di sini aja kotak-kotak, nih kotak-kotak. Taruh, ini seharusnya udah kayak gini apa? Oh, ini udah ganti, udah double din. Tadi ya mungkin single din, udah ganti. Ya mungkin yang lebih ngebedain lagi, ini kmh speedometernya itu kalau yang facelift dia udah ada RPM-nya yang ini kan yang free facelift, jadi belum ada RPM-nya. Ini mantap sih, gue tambahin tachometer di sini. Dan juga di si door trimnya di sini nggak tahu kenapa ya, mobil zaman dulu tuh nggak mentingin banget tempat air gitu. Jadi sini nggak cukup lah buat taruh air. Jadi tuh dia kalau buat taruh air, kepraktisannya dia ada di sebelah sini. Sebelah sini nggak bisa, sini laci ya, di kanan. Ya, jadi di sebelah sini buat taruh air. Sini juga bisa. Udah sih, dalamnya simple aja. Sama di sini paling buat naruh storage. Gak
gak usah deh, mobil orang. Ya kita ke, tinggi gua 160-an. Ini posisi nyetir gua, headroomnya masih jauh ya, karena mungkin apa ya, mobil ini tuh dari depan kelihatan kecil, cuman di dalam lega gitu. Jadi nggak yang kita lihat di depan itu gitu. Dari dulu sih Karimun kelihatan dari depannya kecil, cuman dari dalamnya lega. Di sini headroom gua masih ada, sejengkal lebih ini, sejengkal lebih lah. Jadi emang sebenarnya mobil ini dalamnya lega gitu. Udah kayak apa ya kalau saya gitu sekarang, udah kayak Brio lah, udah kayak Brio dalamnya. Sekarang kita ke belakang ya. Di depan posisi nyetir gua, tinggi gua 160 ya, lumayan lah untuk tinggi orang 160. Cuman kalau untuk 170 sih udah gak enak banget ya di belakang. Headroom juga masih ada sejengkal lebih ya. Kayak gue bilang tadi, sebenarnya mobil ini lega gitu, nggak kecil apa yang kita lihat di depan tadi. Terus juga power window di sininya tuh, ini persis banget sama Brio yang generasi awal ya, persis kayak gini. Jadi kayak cenilan kecil gini, lucu sih. Untuk kepraksisan di belakang gak ada cup holder sih, cuman ini aja nih. Udah sih interiornya gitu doang. Mungkin sekarang kita di bagian mesin kali ya, kita bahas bagian mesin. Ya, untuk mesin dia 1000 cc 4 silinder. Keren loh, pada saat itu udah 4 silinder ya. Kalah Ayla zaman sekarang masih 3 silinder. Ini udah 4 silinder 1000 cc dengan horsepower 63 horsepower. Ya nanti kalau salah-salah gua kasih di sini lah. Dia tenaganya cukup meningkat ya dibanding generasi yang dulunya. Generasi yang dulunya tuh 52 HP, nggak sampai 1000 cc 4 silinder karburator. Bedanya jauh banget sih. Gua tadi udah nyoba 0 sampai 80 tuh di 15 detikan lah, 15 detikan gitu. Ya mungkin kalau sampai cepet 20-an lah, 20-an detik. Ya sebenarnya emang mobil ini bukan buat kenceng-kenceng sih. Ini kayak mobil ini tuh emang buat daily, hari-hari. Itu udah tenaganya udah menurut gua udah cukup banget lah. Gas, habis ini kita langsung test drive. Yuk kita test drive ya guys ya. Buset, test drive. Ini walaupun tenaganya kecil tapi lumayan ya bre ya. Lumayan. Buat harian. Buat harian, buat daily enak banget. Untuk sini coba. Cepat enggak. Ya kebiasaan nih. Anak kecil. Wih, bener kata gue. Itu goyang-goyang tol. Mau gimana cong? Ngeri anjir. Bener-bener itu mahnya kemana ya? Aduh. Iya. Jadi kaget banget gue. Kecepatan 60 bre. Ya 60 anjir. Gila. Gue nyoba dari satu ya, panjangnya semana ya? Ini dia long kan ya, maksudnya panjang kan ya? Ya long. Berani sih nyoba sampai 40. Sebenarnya bisa aja. Cuman ini bojo ini ya. Tapi mantep loh Chris. Ini mobil bener ya. Apa ya, menurut gue nih Karimun walaupun 1000 cc 4 silinder ya nggak kencang, termasuk pelan.
Tapi buat harian tuh sebenarnya apalagi kecil gitu enak. Coba ya, gue coba handlingnya ya. Enak juga sih Chris. Enak. BTW ini sebenarnya di sebelah ada teman gue, cuman ini nggak mau masuk kamera, dia malu. Nih ownernya juga di samping. Cuman suara kudanya cok yang bikin ganggu cok. Udah sih, gue nggak bisa ngasih ya kesimpulannya. Ini mobil lah bukan buat ngebut-ngebutan cok. Tapi sebenarnya enak juga sih kalau misalkan lu mainin exhaust nih. Lu ganti dari depan sampai belakang enak tuh. Dari depan bener-bener dari down pipe, front pipe ya, sampai belakang sampai muffler enak. Terus kalau saran gue lagi nih pendekin dikit biar lebih stabil. Enak baru. Ini juga gigi duanya kalau juga sentak ya. Duanya, bre. Lu belum coba satunya. Satunya lebih sentaknya lebih parah aja. Anjir. Gila. Enak. Buat daily lumayan lah walaupun standaran ya. Lu belum sentakan gigi satu lu. Lebih parah lagi ya sebenarnya ya. Coba gigi satu. Tapi di sini enggak apa-apa. Gak apa-apa, cuma sekali domplak gitu doang. Kayak gimana? Kayak gua pas kemarin nge-start. Ya pas langsung lepas aja gitu. Oh, jadi enggak nge-start dari awal. Enggak kayak ngedrak. Kan? Ya. Kalau sama gue pasti gitu, Aduh, sorry bre ya. Gak apa-apa. Tapi seru anjir. Tapi tadi lu keram dari depan. Pasti lebih seru lagi. Iya sih. Ya mungkin segitu dulu review singkat dari gue, review ala-ala dari gue. Gue juga baru belajar, mohon maaf kalau nggak lengkap. Ya mungkin segitu dulu sedikit review dari gue tentang Karimun Estilo. Bukan Honda Estilo ya, Karimun Suzuki Estilo. Mungkin segitu dulu review dari gue, dan alasannya kenapa gue memilih mobil ini untuk direview, karena mobil ini unik menurut gue. Banyak orang sekarang yang lagi tren-trennya mereview lagi Karimun kotak ya, mengilas Karimun kotak. Cuman yang menurut pandangan gue, Karimun tuh gue lebih suka yang kayak gitu. Ya mungkin segitu dulu video dari gue. Terima kasih udah menonton ya.